Jadi memang mereka meyakini bahwa untuk mencapai puncak kepemimpinan itu memang harus bersekutu sama Nyi Ratu. Kalau mau mendapatkan kekuasaan absolut, paling tidak ada satu sosok yang bisa diajak kerjasama. Lihat yang benar. Lihat lagi yang benar. Belum juga, ya udah kita bantu deh. Jadi apa yang dilihat? Yang dilihat apa? Jurik. Bukan Nyi Ratu. Dia hanya menyerupai aja, mengkecohkan dia aja. Karena dia ngefans berat kan sama Nyi Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue nggak turun gunung berapa lama? Berapa purnama? Kelewat 12 ya. Aduh panjang amat. 12 purnama itu berapa tahun sih? Aduh. Udah banyak ya. Ya, kita mau cerita, ketemu lagi di kita mau cerita sama kakak. Halo kak. Halo. Ini kemarin ya Om Ri Mas Ri, gue juga suka memantau Kimata gitu ya. Terus kakak itu muncul di beberapa episode, cuman kayaknya mulai banyak yang bersinggungan sama film, gitu kan? Gitu. Yang terakhir itu, yang katanya film ini tuh jadi hal yang fenomenal gitu ya, Gundik. Wis. Gitu kan ya. Seru tuh. Kalau siapa? Cap Anggi Umbara. Mas Anggi Umbara ya kemarin datang ya. Dan itu tuh seru banget ternyata gitu ya. Dan beberapa saudara gue itu ada yang sempet termention sama mereka tuh gini loh. Emang ada bedanya ya Nyi Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul itu ternyata ada bedanya apa enggak gitu kan, nanya ke gue gitu. Ya udah nanti gue bahas deh gitu. Asik. Nah ini ceritanya nih Pak Dito itu mencari tahu gitu ya. Jadi dia kemarin tuh menelusurin 12 samudra kalau nggak salah. Research gitu ya. Research. Di bumi ini gak ada 12 samudra ya, cuma 2. Gara-gara purnama ini semua ini gara-gara purnama. Banyak banget ya. Jadi ternyata gini loh, Ratu Laut Selatan. Kita tuh gak akan pernah bisa bosan ngomongin sosok satu ini itu. Gue yakin dan percaya Om Bri Mas Bri itu kalau diajak ngomong sama sosok ini gitu ya, itu nggak mungkin nggak dibahas gitu, nggak mungkin ya lah gue udah tahu gitu, nggak, pasti akan terus dibahas gitu loh kak. Ya kan? Jadi ternyata gini, Nyi Roro Kidul itu sebagai penguasa yang dianggap sebagai penguasa lautan di bagian selatan Pulau Jawa. Berarti sepanjang selatan itu dia menguasai. Sepanjang selatan dia menguasai. Kecil dong Om. Oh, oke, tahan. Kecil berarti ya. Oke. Ternyata gitu ya, diceritakan sejak abad ke-15 ini tuh sebenarnya nama ini tuh udah gak asing, terutama pada saat ada kerajaan Sunda Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Dan bahkan ini tuh sebelum adanya kerajaan Mataram Islam, nama ini atau sosok ini tuh udah muncul gitu ya di Indonesia gitu ya. Terus mitosnya ternyata gini, Kanjeng Ratu Kidul di mitologi Jawa itu adalah sosok yang diciptakan oleh Dewa Kaping Telu, atau dewa ini tuh menguasai atau pencipta dan pengatur alam semesta gitu ya Om Mas Bri ya. Dewa penguasa tersebut kemudian menciptakan Kanjeng Ratu Kidul supaya itu mampu menjaga keseimbangan alam dan tanaman. Sempat kalau di researchnya Pak Dito ini, dia bisa dibilang sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi. Ya. Bentar deh, katanya laut, kenapa jadi ke padi? Gitu kan ya. Oke. Terus ada nama kedua, Nyi Roro Kidul. Tadi Kanjeng Ratu Kidul, ini Nyi Roro Kidul. Biasanya disamain sama Kanjeng Roro itu karena masih ada dalam mitos Jawa. Terus ternyata
ini beda. Beda lah Kanjeng sama Nyi. Oh, dari namanya udah beda tuh. Iya. Kanjeng itu jabatan bukan sih? Lebih ke bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur. Nyi itu cuma sebutan perempuan. Kalau Nyi kan panggilan untuk perempuan Jawa Barat. Oke, menarik. Meskipun dalam kepercayaan kejawen Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu. Ya itu dalam Mitosnya, sejarahnya Jawa. kepercayaan ya. Jawa, nah Ya. kejawen. Jawa Barat beda lagi Om. Bedanya adalah Jadi sebenarnya sih udah gue jelasin ya iya. di Gundik Tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ini seru. Iya. Tadi kan udah Om Pu bilang tuh kalau di mitosnya Jawa itu Kanjeng Ratu ini diciptakan ya oleh dewa. Dewa. Iya. Nah, kalau di Jawa Barat beda Om. Dia berasal dari mitos cerita rakyat ya, yang beredar sampai dengan saat ini. Jadi ada salah satu putri lah gitu ya yang terkena entah itu guna-guna, santet atau apapun yang kulit-kulitnya ini melepuh. Okay. Rusak lah ya. Yeah. Kulitnya rusak sampai nggak bisa diobatin. Mau ke tabib, kan zaman dulu kan tabib ya. Tabib orang Ya pintar mungkin atau dia udah apapun, berusaha. kemanapun nggak bisa. Udah banyak lah mungkin usahanya Om. Nggak sembuh Yang juga. pada akhirnya suatu ketika dia sebenarnya nih putus asa sebenarnya. Tapi dia coba lakuin aja. Ya. Dia lari ke pantai selatan. Dia nyeburin diri Om Oke. di pantai selatan. Dan Nah ternyata disambut sama makhluk-makhluk air pantai selatan. Nah entah ada proses apa di dalam air itu sehingga ketika dia keluar dari air muncul nih blub, bersih Om kulitnya. Dan cantiknya minta ampun. Gitu. Ya namanya udah bersih ya. Wih, Pasti cantik lah. Iya. Apalagi statusnya putri lagi ya kan. benar. Gitu. Nah, singkat cerita dia diangkat sama makhluk-makhluk situ, makhluk-makhluk laut pantai selatan untuk jadi ratunya. Oh, Gitu. didaulat untuk memimpin si Iya. makhluk-makhluk ini. Gitu. Jadilah ratu. Beda kan prosesnya sama mitos Jawa. Oh iya benar. Gitu. Ini diciptakan dewa. Iya. Ini salah satu cerita sakit kulit, apapun nggak sembuh, nyemplung. Iya. Terus ternyata sembuh total, sama makhluk-makhluk di situ dianggap sebagai Gitu. ceritanya gitu. Nah, yang menariknya Mas Bri, mungkin Om Bri, Mas Bri mungkin ada beberapa yang nggak tahu. Ternyata itu yang itu daerah itu yang disebut sebagai Pelabuhan Ratu. Betul. Pelabuhan untuk sang ratu. Pelabuhan Ratu karena kalau menurut gue ya Om ya, karena seringnya muncul sosok Nyi Ratu di situ di pantai itu sehingga disebut Pantai Pelabuhan Ratu. Oh gitu. Tapi memang lokasi itu tempat dia memang. Iya, tempat membersihkan nyebur, diri iya. itu tadi. Gitu. Luar biasa ya si perempuan saat ini. Oke. Terus gini loh, ini tuh yang sebenarnya gini, kalau ngomongin si apa namanya perempuan cantik satu ini gitu ya. Ini tuh sempat ada yang menggelitik di gue dari apa yang dicari sama Pak itu adalah ini tuh kenapa selalu ada hubungannya dengan penguasa. Gitu ya. Sosok perempuan ini gitu ya. Sampai kalau boleh dibilang itu dari zaman dulunya Presiden pertama Indonesia kita, Iya. gitu ya, Bung Karno tuh, dia tuh sangat mengagumi. Iya. Jadi ada yang gue dengar nih Om. Ada yang gue dengar mengenai mitos kepemimpinannya Ya. yang ada di Indonesia. Ya. Sebenarnya bukan Bung Karno aja. Oh.
ada beberapa pemimpin-pemimpin lain, khususnya pemimpin di Jawa Barat. Oke. Siapa ya? Prabu Siliwangi. Oke. Yang paling terkenal sebenarnya Prabu Siliwangi dulu, baru Bung Karno. Oke. Dari zaman kerajaan dulu bahkan ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi memang mereka meyakini bahwa untuk mencapai puncak kepemimpinan itu memang harus bersekutu sama Nyi Ratu. Gitu. Bahkan di zaman Bung Karno pun untuk menentukan Jakarta sebagai ibu kota itu pun hasil diskus dengan Nyi Ratu. Ceritanya begitu. Ceritanya iya. mitosnya gitu ya. Berarti kalau gitu gini, kalau si Prabu Siliwangi untuk memperluas wilayah harus kerja bareng tuh. Iya. Sama si penguasa selatan. Iya. Terus Bung Karno ceritanya begitu ya, mitosnya segala keputusan yang mungkin diambil, bahkan ya sebenarnya one way or another sebenarnya Bung Karno pun sebenarnya orang yang pintar gitu ya. Orang yang pintar. Dia jago memang gitu ya. Cuman ada 1-2 hal yang dia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu atau meminta pendapat atau apa istilahnya ya, mendapatkan sesuatu masukan gitu kali ya untuk memperluas. Oh gitu. Bung Karno pun kan untuk pimpin Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Bener. Ya. Dan kalau nggak salah, kakak itu juga pernah. Kalau Om Bima Spri sempat nonton kemarin episode yang bareng sama Om Anggi Umbara ya di Unik itu sempat juga kebahas. Kalau mau mendapatkan kekuasaan, aku nggak bilang ini siapa ya. Kalau mau mendapatkan kekuasaan seorang pemimpin itu untuk punya absolut kepemimpinannya, dia harus punya salah satu figur, tokoh, atau aku gak bisa nemuin yang lain, makhluk untuk membuat kekuasaannya lebih absolut. Bisa begitu? Kemungkinan iya. Tapi kalau gua ngeliat dari kacamata gue ya Om, sebenarnya itu tuh kayak semacam apa ya? Bukan idola ya, apa ya istilahnya itu. Jadi kayak ini kan sosoknya Nyi Ratu ini kan punya kekuasaan laut Om. Dan sebenarnya bukan hanya pantai selatan. Kecil kalau dibilang pantai selatan, sempit. Yang tadi omong kita di awal. Pada dasarnya laut seluruh dunia. Kekuasaannya tuh itu. Sebenarnya. Iya. Oke. Cuma mungkin namanya aja yang beda-beda, disesuaikan dengan tempat masing-masing, aksen masing-masing gitu. Mungkin kalau di Cina namanya apa, di India namanya apa, di Indonesia namanya apa. Di Indonesia pun ada beberapa pulau, beda-beda bahasa gitu kan. Pasti beda-beda penyebutan. Sama gitu. Apa yang dilihat nggak kira-kira? Biasanya kalau sosok yang mirip-mirip itu wajahnya aja. Kalau udah kostum udah menyesuaikan wilayah setempat Om. Sehingga penyebutannya pun berbeda. Iya. I see. Gitu. Mungkin ya mereka tuh istilahnya gambarannya gini loh. Kenapa Nyi Ratu? Ya supaya dia bisa menguasai seluas-luasnya, sebesar-besarnya wilayah kekuasaannya ataupun jabatannya. Oke. Jadi hanya semacam kayak figur aja sebetulnya. Sosok aja. Oke. Ya. Ya kalau yang mau menganggap itu keilmuan atau apapun ya silakan gitu kan. Ya. Tapi kalau gue sih lebih ngelihatnya itu sebatas figur aja. Oke. Jadi sebenarnya selatan itu karena dia pertama kali munculnya di situ. Iya. Tapi actually pokoknya yang laut aja. Yang laut, semua laut. Itu dia kuasain tuh. Dia kuasain. Goks. Mantep bos perempuan ini. Jadi coba nanti mungkin lebih detail lagi ya di researchnya. Ya. Penguasa-penguasa laut itu seluruh dunia perempuan atau laki-laki, mau di negara manapun. Nah, Om Bima Spri kalau misalnya pernah tahu atau bahkan tahu gitu ya sebutan-sebutan di daerah Om Bima Spri sekarang nonton atau mungkin di luar negeri gitu misalnya ada yang nonton,
Ada loh yang nonton kita penguasa laut gitu kan, lautnya Amerika mungkin misal, gitu kan. Misal. Gitu. Siapa tahu itu apa laki-laki perempuan gitu. Oh, mantap. Nah, karena kalau di Cina pun perempuan Om. Iya, benar. India pun perempuan. Gangga. Bisa jadi. Oke. Enggak, bukan. Itu enggak. Itu ya enggak itu mah. Ini Om Beri Mas Beri sekedar informasi ini, kameramen kita ini ngantuk lagi. Nggak tahu habis nonton bola dia katanya. Oke, terus sekarang gini, kita balik dulu ke Indonesia gitu ya. Ternyata tuh pada saat dulu tuh sampai di Pelabuhan Ratu itu dibangun hotel yang namanya Samudra Beach, betul ya? Samudra Beach gitu. Terus sampai akhirnya dibikinin kamar. Iya, 308. Iya, khusus gitu. Terus ada satu pantai Karangkursi. Itu ada karang yang batunya gede gitu ya. Dan itu tempat pertemuan Bung Karno sama si Nyai. Gitu. Terus tempat ritual lah gitu Om. Sampai akhirnya muncul spekulasi bahwasannya, ini Kak, sebuah perjanjian goib yang mengikat keduanya yang terkait dengan kesejahteraan Indonesia. Oh, itu tadi ya. Kalau mau mendapatkan kekuasaan absolut, paling tidak ada satu sosok yang bisa diajak kerjasama untuk ya apapun ya sebenarnya, melindungin kayak atau apa ya? Sebenarnya lebih ke dua dunia ya Om. Jadi dunia gaib maupun dunia nyata itu jalan bareng gitu loh. Ya. Oh, oke. Terus banyak hal lagi macam-macam di sini tuh mulai dari yang tadi itu kamar gitu ya. Terus Pantai ada yang Karanghau. sampai orang-orang itu ada beberapa orang mencoba untuk ngambil foto di sana, ngambil nuansa yang ada di sana, nyoba untuk penelusuran dan macam-macamnya. Ternyata tuh malah kadang-kadang fotonya jadi blur ataupun gelap atau seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gini Kak, Ratu itu akan menampakkan dirinya ketika satu mungkin dia mau, atau hanya dia yang bisa memilih siapa yang bisa melihat dia? Hanya dia yang bisa memilih. Dan seringkali, ini dari pengalaman pribadi gue Om ya, ada beberapa teman juga bisa ngelihat gitu. Jadi ada suatu ketika dia bilang, Nyi Ratu datang. Oh, tiba-tiba ngomong gitu? Dia ngomong gitu. Diem, ada Nyi Ratu datang. Ya udah kita diem aja, kan saling menghormati kan. Iya. Diam. Pas gue lihat, gue tegesin tuh, berubah, bukan. Jadi menyerupai. Oke. Cuma teman gue udah terbius bahwa itu Nyi Ratu. Gue diem aja dulu. Udah agak lama dia komunikasi, baru gue colek. Lihat yang benar. Lihat lagi yang benar. Belum juga. Ya udah, kita bantu deh supaya ngelihatnya jadi benar gitu kan. Jadi jelas. Iya. Baru di situ dia marah ngomong gak jelas jadinya tuh. Jadi teman-teman gue itu jadi marah-marah gitu. Jadi apa yang dilihat? Yang dilihat apa? Jurik. Oh. Bukan Nyi Ratu. Dia hanya menyerupai aja, mengkecohkan dia aja. Karena dia ngefans berat kan sama Nyi Ratu. Nyata keliru gitu. Oke. Terus gini, kalau misalnya tadi dia pemilih gitu ya, misal ambil contoh deh dari dua contoh yang tadi kita sebutin, ada Prabu Siliwangi sama Bung Karno gitu ya. Berarti kan dia memilih tuh. Iya. Ketika kekuasaannya berakhir, apakah perjanjian atau apapun itu akan berakhir juga? Kembali lagi Om, pada saat perjanjian itu ada apa enggak? Tertuang atau enggak? Komitmen itu. Gitu. Makanya semua dikembalikan ke perjanjian awal. Mereka bersekutunya sampai mana? Selama gue memimpin aman, misalnya gitu, bahasa gitu ya. Tapi setelah nggak ada, ya gue nggak bisa tanggung jawab. Ya. Gitu. Ya kalau misalnya tertulisnya dia seumur hidup, ya seumur hidup. Kalau tertulisnya sesuai dengan jabatan, ya sesuai dengan jabatan aja gitu. Nah itu hanya mereka berdua tuh yang tahu. Oke, sepengetahuan kakak, tanpa menyebut siapapun. Ya. Setelah dua orang ini, ada lagi nggak?
yang masih dengan sang ratu. Kecuali kalau yang aku tahu misalnya kayak sultan. Pasti. Ya. Ya kan? Sultan di Jawa gitu ya, pasti. Ada nggak selain mereka? Setelah Bung Karno ada presiden. Presiden, Mas. Dengan perjanjian sama. Oh, tapi enggak lah ya, beda. Enggak lah, perjanjian kan masing-masing Beda. sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka lah. Oke. Terus boleh nggak sih Kak? Gua nih misal gitu ya, jadi pemimpin gitu. Istri saya adalah Kanjeng Ratu. Nah, itu ada mitosnya Om. Justru dalam mitos itu salah satu perjanjiannya adalah memperistri Nyi Ratu. Oh gitu. Itu salah satu isi perjanjian itu. Jadi nggak cuman sekedar tahu. Gitu. Apakah itu termasuk kawin kontrak? Entahlah ya. Karena kan kalau perjanjiannya hanya sebagai sebatas jabatan, ya kan? Berarti cerai juga dong setelah jabatan selesai. Gimana Om? Berarti kalau gitu memperistri itu means memperistri? Memperistri. Suami istri? Iya. Oh gitu? Iya. Begitu. Oke, kalau misalnya raja gitu ya. Ya, kalau gue sih percaya Kak, raja itu pasti punya ratu. Tapi raja pasti punya selir. Ratu dong. Tapi bukan nomor satu. Iya. Ngerti. Gitu. Ngerti ya Mas Bri? Maksudnya gimana ya? Oh gitu. Salah satu perjanjiannya adalah harus memperistri. Itu baru salah satu ya. Begitu. Salah dua salah tiganya. Aduh, jangan kebanyakan salah Om. Aduh repot. Kalau kebanyakan salah tip X-nya kebanyakan. Oke, kalau begitu sebenarnya gini. Sosok ini tuh apa namanya? Kalau tadi tuh menguasain semua yang berbau-bau laut. Iya. Gitu ya. Indonesia kan kepulauan Om. Ya, kita tuh hampir 80% ya kalau nggak salah ya. Kita tuh semuanya tuh laut kita luar biasa luas. 70%. Oh, 70% itu dikelilingin, koreksi kan loh. 70% dikuasain sama si Nyai ya. Berarti Nyai itu sebenarnya gini loh, Kak. Nih bodoh-bodohnya nanya ya. Punya cabang gak sih dia nih? Cabang kekuasaan. Oh ada. Cabang Sumatera. Tapi gini, cabang di Sumatera dipegang oleh. Ada Om. Gua ngalamin sendiri. Oke. Yaitu? Gua nih orang Sulawesi. Ya. Suatu ketika pulang kampung dong, ketemu keluarga ya kan. Keluarga ngajak main. Ketika gue sampai di sana, ayo main yuk katanya. Mana? Ke pantai tuh. Gue yakin lu belum pernah katanya. Oke. Wah boleh tuh. Berapa lama dari sini? Ya sejaman lah katanya. Wah enak lah sejaman deket ya kan. Biasa jalan 3 jam 4 jam, wah sejam deket Om. Jalan nih. Di situ namanya Pantai Toronipa. Di daerah Sulawesi itu. Sulawesi Tenggara. Oke. Pantai Toronipa. Sampai di pantai, dan nih kita ganti kostum lah, pengen main air kan. Iya benar. Pantainya tuh tenang, karena kayaknya dia kayak selat kali ya. Oh nggak ada ombak gede. Nggak ada ombak gitu. sama sekali yang masuk. Tapi kalau kita ngeliat jauh keluar, tuh ombak ada Om. Oke. Tapi sebelah sana gitu. Nah, karena di sini gak ada ombak, jadi kan enak ya, mau main-main air tuh enak banget. Dan ketika kita masuk ke dalam airnya, tanahnya tuh apa ya, lembek kayak jelly. Kalau diinjek tuh kayak jelly, jadi gue geli gitu loh. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Kenyal gitu. Iya. Oh oke. Geli gitu. Nah, gue berenang tuh, lumayan agak jauh lah, sekitar 400 meter dari pinggir pantai itu, sekitar 400 meter. Karena masih diperbolehkan Om, masih aman gitu. Pas sudah sampai di 400 meter, keluar tuh gue dari air, bleb. Ngeliat tuh gue sosok. Oke. Sosok pakai gaun orang zaman dulu lah ya.
bawahnya itu batik tapi ada keijo-ijoan. Nuansa emas gitu, keijo-ijoan, terus ada coklat-coklat tuanya lah gitu. Nah, atasannya ini putih. Bukan kebaya sih, tapi kayak baju zaman dulu lah. Terus ada kerudung. Kayak kerudung itu. Kerudung, tapi cuma digibas satu. Oke, kebayang. Pakai mahkota kecil. Di dalam kerudung di luar. Oh. Di luar kerudung malah. Iya. Oh, oke. Di luar kerudung mahkota kecil gitu. Terus gue komunikasi. Lu siapa? Gitu. Nah, dia ngenalin muka gue. Lah gue bingung. Dia nyebutin nama gue. Bukan, Pai. Ini kan? Kamu ini kan? Ini. Selamat datang ya di sini. Selamat menikmati Pantai Toronipa katanya gitu. Gue, lu siapa? Ya, dia salah satu pejabat di situ, Om. Yang ditunjuk untuk nguasain pantai situ, khusus Pantai Toronipa. Begitu. Akhirnya gue ada timbul rasa penasaran. Apakah di pantai-pantai lain seperti ini? Suatu ketika gue ke Pantai Ancol. Pantai Ancol tuh. Ancol juga kan ya ombaknya semana sih, Om. Apalagi yang udah deket-deket apa tuh, yang ujungnya yang dekat mall itu. Iya. Itu kan ombaknya kecil banget. Iya. Termasuknya selat juga kan di situ. Discovery. Gue ke situ. Kebetulan gue ngajak temen nih yang bisa lihat. Gue memang udah ada niatan pengen ngelihat penguasa yang di pesisir Ancol itu. Gue bilang sama temen gue, coba lihat kalau udah nongol, kasih tau gue, karena gue nggak mau fokus ke situ, banyak teman-teman yang lain gitu kan. Oke, katanya. Nah, ketika tuh sosok muncul, dikasih tahu deh ke gue, tuh udah nongol tuh. Gue perhatiin, Om, beda lagi kostumnya, dan itu bukan Nyi Ratu, sama juga. Ketika gue tanya, lu siapa? Ya gue yang ditunjuk untuk nguasain dari sini, wilayah sini, laut sini, begitu. Tapi kan Ancol kan pantai utara ya. Iya. Oh, yang tadi Om Bre Mas Bre, gak peduli, yang penting ada laut. Iya. Pucuk pimpinannya si Nyi Ratu itu. Tetap. Jadi, bajunya pun beda. Beda. Tapi tetap memang ada ijo-ijonya, walaupun sedikit. Dan pasti perempuan. Pasti perempuan. Kerajaannya memang perempuan semua ya. Yang di Ancol nggak pakai kerudung. Apa ya baju adat di Jakarta ya? Sama kain-kain juga bawahnya. Kain juga ya. Kain juga bawahnya. Itu kan kalau ada salah satu pelukis terkenal kita dulu namanya Basuki Abdullah. Nah ini pertanyaannya masuk sama hubungannya itu. Kalau tadi kakak bilang dia akan mau kalau dia yang mau menampakkan diri gitu ya. Sekarang gini deh Kak, mungkin gak sih rakyat biasa itu bisa terafiliasi sama dia? Bisa aja Om. Bisa aja. Dengan pertaruhan syarat yang apakah dia mampu untuk menjalani syarat itu atau enggak. Kan itu terbuka umum sebetulnya. Oke. Cuma kan kemampuan orang beda-beda. Oke. Nah, aku mau balik lagi nih sama yang tadi. Udah pasti yang kakak lihat itu perempuan tuh pasti cantik dong. Iya. Namanya kan ya dia juga memilih ini itu. Tapi gini loh Kak, kenapa sih selalu identik dengan hijau? Nah nggak tahu nih asal muasalnya dari mana nih hijau nih. Nanti coba Om Bre Mas Bre yang tahu kenapa Ratu Pantai Selatan itu selalu identik sama hijau. Karena kan tadi kakak di Sulawesi tetap ada nuansa. Ada aja hijau-hijaunya. Mungkin gak sih Pak Dito itu simbol kerajaan? Bisa dong. Iya kan? Simbol kerajaan hijau itu ya. Iya. Apalagi dia pimpinan kan. Oke, kalau sepengalamannya kakak ketemu sama Ratu. Ketemu Om, kan waktu itu udah ada episodenya. Yang zaman dulu kita yang jalan-jalan itu. Iya. Jalan-jalan ke kerajaannya Nyi Ratu. Segitu cantiknya. Sebenarnya kalau kita mau bilang cantik itu ya Om, relatif sih sebenarnya. Cuma dia tuh lebih kayak
sosok keibuannya dapat, anggun, ayu, seorang yang tata keramanya oke, beretika, sopan santun, ramah tamahnya itu number one itu itu. kekuatan dia ya. Iya. Jadi dia kalau ngomong itu pelan, santun. Mantep pokoknya Om. Segen orang kalau jangankan ngomong ya, natap matanya aja udah segen. Sosoknya tuh sampai segitunya. Soalnya mungkin gara-gara si pelukis kita dulu itu almarhum Basuki Abdullah itu, jadinya orang ternyengnya bahwasannya begitu bentukannya gitu. Tapi sekian banyak lukisan dia, kebanyakan yang nggak mirip kalau menurut gue. Kalau dari face-nya ya, kebanyakan nggak mirip. Oh justru nggak seperti Lebih bagus dari itu Om. Ya unimagine lah ya sebenarnya, nggak bisa dibayangin. Iya. Ya. Tapi apakah mungkin kalau misal, ini gue juga disclaimer ya guys, nggak pengen banget. Gue akan melihat berbeda dengan apa yang lu lihat. Kalau untuk face-nya sih sebenarnya sama aja. Cuma kejelasannya loh. Iya, paham. Misalnya Om Fu ngelihat dengan kacamata yang agak blur. Mungkin si Kecap ngelihatnya kacamatanya baru dielap, tapi masih ada bayangan kan bekas lap. Mungkin Pak Dito ngelihatnya lebih jelas, duar. Kacamatanya baru dibersihin. Clear banget. Oh, clear banget ya kan. Jadi beda-beda. Makanya kadang-kadang pelukis mungkin ngelukisnya pada saat itu dengan kacamata yang bagaimana gitu. Atau mungkin dia hanya ngeliat dari samping. Jadi sebagian yang lain ini bentuk-bentuknya hanya dia bayangkan aja, dia kira-kira aja gitu kan. Beda kalau yang face to face begini, jelas. Apalagi bisa motret, cekrek, wah udah. Kalau bisa kepotret serem juga bos. Gitu. Serem juga. Oh, berarti kalau kayak gitu, lukisan itu ya cuman rekaan kali ya. Kira-kira aja lah. Hanya kurang lebih tuh kayaknya begini deh bentukannya. Kalau pasnya sih enggak. Oke. Terus selalu digambarkan dia itu punya kendaraan. Iya. Kereta kencana. Sebenarnya kan itu simbol aja sih sebenarnya kalau itu menurut gue ya Om. Simbol aja, karena di dunia gaib itu kan kendaraannya nggak sama kayak kita. Itu biar kita gampang nerima aja. Nah, gitu. Itu tuh Om Bri Mansuri. Mungkin kalau misalnya Nyi Ratu kisahnya adanya di 2025, BMW kali Om. Alphard lah. Alphard. Apa yang baru? Denza. Gitu. Jadi biar kita gampang nerimanya aja. Ya Om Bri Mansuri, kalau misalnya punya ide untuk nge-tag kita di Instagram yang bisa bikinin Nyi Roro Kidul AI, kirimin ya. Boleh. Kita lihat yang paling mirip ya. Om Bri Mansuri yang jago banget tahu bikin prompt di AI, coba tolong deh. Pengen tahu. Boleh tuh, penasaran juga. Iya kan? Kalau AI ngebacanya gimana gitu. Kak, terakhir, kalau misalnya semua orang semua pemimpin bisa deket sama dia, suaminya banyak. Itu suaminya banyak berarti. Goib Pak. Aduh. Goib, oke. Bisa punya anak? Ya kalau sama laki yang nggak bisa lah Pak ada-ada aja. Kecuali goibnya yang laki. Perempuannya yang nyata. Kasih aja Mona. Kasih sih kepada nanya kayak gitu. Kalau gitu bisa kawin, bisa punya anak. Goib sama yang nyata gimana jadinya? Kalau punya anak yang nyata aja. Nyata aja lah ya. Iya. Biar ada aktenya Pak. Nanti gini, gue mau menantang Pak Dito nih. Bukan. Kirain kawin sama goib. Bukan kawin sama goib. Jangan. Kalau misalnya ada penguasa lautan, ada penguasa di darat nggak? Ada. Cari ya. Laki berarti. Kebanyakan, mayoritas laki. Oh, mayoritas laki. Nanti ya, Om Bri Mas Bre, nanti kita akan challenge Pak Dito untuk mencari data dan fakta ataupun mitos tentang penguasa di darat. Banyak Om di darat.
hutan beda, gunung beda. gunung beda. Gitu. Itu kan darat semua. Padang rumput, padang pasir beda juga. Beda. Nanti kita adu penguasa darat dan penguasa laut siapa yang paling kuat. Ada, tapi yang levelnya kayak Ratu ada? Gak ada. Darat itu kan kepisah-pisah ya Om, nggak nyambung. Beda loh. Paham. Laut itu nyambung loh. Iya benar. Lebih luas mana? Benar maksudnya. Iya benar. Semuanya itu pasti akan bermuara ke. Iya. Yang mau nungguin episode setelah ini kita akan cari tahu siapa penguasa. Gini kali ya, siapa paling di darat itu penguasa paling tinggi? Hutan kah? Gunung kah? Nah, ya. Kita cari tahu ya. Iya. Nanti sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Kimata. Jangan lupa belnya dinyalain. Nah, tuh. Terus itu kita subscribe betul. Itu harus ayo dipencet nih. Like. Super thanks-nya. Dapat lagi ya gitu. Super thanks kemarin ada ya? Belum. Lah, dipencet dong super thanks-nya. Super thanks-nya. Makasih yang udah ngasih ya. Itu yang kemarin dia ngasih $. Oh iya, ada tuh 20 loh. Real boleh, real, ringgit boleh loh. Saya tunggu ya. Kita terima semua pecahan. Kita tunggu. Denomorisasi apapun di dunia ini kita terima. Welcome kita, Pak. Welcome banget. Oke, sampai ketemu di kita mau cerita berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Kak. Yuk ke pantai. Lapar saya.